Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu kaum muslimin, kami sudah membahas tentang kelakuan jamaah haji yang berasal dari Indonesia itu melakukan kesyirikan di Tanah Suci. Ada sebuah tempat di Jabal Rahmah, ya. Di batu-batu besar itu ditulis nama-nama orang, ya. Dan namanya ya kelihatan sekali kalau mereka ini orang Indonesia. Bahkan ditemukan juga KTP orang Indonesia. Ya, kemudian di sana ditemukan bekas-bekas tali pusar, ya, yang katanya yaitu untuk pesugihan kaum muslimin. Ini nggak ngerti nih, jamaah haji asal Indonesia ini kok kelakuannya aneh-aneh, ya. Melaksanakan ibadah haji, ya, harusnya itu ya berusaha untuk memurnikan tauhid. Nggak boleh tercampur dengan kesyirikan sama sekali. Bukankah ketika melaksanakan ibadah haji, ya, mereka banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Mereka memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan. Tapi ternyata secara amaliyah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ada kabar dari channel Alman Mulyana bahwasanya tempat-tempat kesyirikan yang berada di Tanah Suci itu dijaga ketat oleh aparat. Karena apa? Ya karena banyak jamaah haji yang mereka datang ke sana malah melakukan kesyirikan, mencari pesugihan. La ilaha illallah. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Jadi jangan sampai niat ibadah di Tanah Suci Mekah, kemudian ada sesuatu hal, misalnya pengen kaya atau pengen apa, enggak. iya kayak mendadak ya. Jadi tujuannya datang ke Mekah ini bukannya untuk ibadah, malah berbuat syirik. Mencari pesugihan maksudnya. Iya, dan itu bukan satu dua guys, bahkan bukan hanya orang Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tapi ini himbauan untuk para subscriber saya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi hati-hati ketika berada di Tanah Suci Mekah. Sekarang kita tepatnya berada di mana, Lan? Kita sedang berada di kawasan Mispalah, jaraknya kurang lebih sampai 1-2 km. Ini tower jam udah kelihatan ya. Jadi tempat ini masih diabadikan, masih kosong. Padahal di sini tempat yang sangat strategis kalau dibangun Hotel. perhotelan, karena di sekelilingnya ini udah penuh dengan hotel-hotel berbintang di sini tuh ya. Dan di sini tempat haji para jemaah haji dari Indonesia khususnya ya. Khususnya daerah Jawa Barat ini. Jawa Barat. Iya. Jadi kalau jalan ke sana kira-kira berapa kilo, Lan? Sekitar 1-2 km. Dari sini sampai ke Tower Jam itu ya. Iya. Nah sekarang kita review langsung. Jadi konon katanya dulu banyak para jemaah haji maupun jemaah umroh yang sengaja datang ke sini hanya untuk mencari pesugihan. Dan dulu di sini tuh kayak kayak kulah ya, tempat air. Di sini juga masih terlihat bekas bangunannya. Sebenarnya tempat ini tidak memiliki keutamaan apapun, Kang Alman. Iya. Tidak ada keutamaan apapun. Cuman aneh dan heran kenapa sebagian jamaah mendatangi tempat ini dan mempercayai bahwa tempat ini tuh bisa menjadikan seorang itu kaya. Iya. Bahkan di Jeddah aja nih ya, di Jeddah itu ada Masjid Qissos. Sebenarnya bukan Masjid Qissos itu namanya, Masjid Jafali. Di pinggirnya itu ada tempat pembuangan air septic tank. Dan pemerintah sini itu bahkan mancing aja itu nggak boleh di situ karena airnya air kotor. Tapi para jemaah yang meyakini kalau kita sampai renang di situ, insya Allah bisa membawa keberuntungan, dan itu nauzubillah jangan sampai. Dan tempat ini juga di dalamnya itu dulunya berisi air, nggak tahu air kotor atau air apa. Itu pada berenang di sini ya. Coba bayangkan. Kita niat ibadah kan? Iya sok lanjut. Jadi konon katanya tempat ini itu adalah tempat pembuangan air dari Masjidil Haram. Iya memang jaraknya deket ya antara Masjidil Haram. Jadi patokannya gini guys, ketika kita berada di Tanah Suci Mekah, kalau misalkan nyasar ya, kita tinggal nengok ke atas. Kalau
masih terlihat ini berarti jaraknya belum terlalu jauh. Belum terlalu jauh. Iya. Aduh, sorry. Jadi air pembuangan dari Masjidil Haram dibuang ke sini dan para jemaah itu mandi di sini. Yang konon katanya membawa keberuntungan. Makanya orang Indonesia khususnya nyebutnya itu Kulah Yaman. Kulah Yaman. Iya. Dan itu sudah ada dari sejak ratusan tahun yang lalu. Iya. Nah, ini di belakang kita apa, Lan? Ini kayak sumur ini. Iya. Ini seperti sini. Iya. Emang di sini tuh harusnya udah dibangun hotel-hotel kayak gitu ya. Tapi ini tempat ini masih diabadikan gitu, guys. Iya. Ini kayaknya dulu bekas sumur, guys ya. Mau dilihat dulu kan? Apa sih dalamnya? Soalnya ada mesin penyedot airnya di sini. Iya. Jadi ditampung ke sini kayaknya. Iya, Kang Aman. Sumur ya. Sumur. Bener Terus sumur. ada pohon ini ya, pohon Ini malanding. ada Pete Cina. pipa ya. Nah, sumur yang lebih gedenya lagi ini, guys. Sumur yang lebih gedenya lagi ini ya. Ini sumur, bekas sumur, dan ini juga sumur. Sebenarnya Kulah Yaman ini asal muasalnya berasal dari bahasa Sunda, Kang Aman ya. Kulah Itu Yaman. kan dari bahasa Sunda. Kulah itu kan kayak empang gitu ya. Empang, Iya. iya. Nah, ini bangunannya Yaman masih itu- terlihat jadul banget ya. Iya, Yaman itu berarti negeri Yaman. Negeri yang mengarah ke negara Yaman. Betul. Sekarang kita jalan di pinggir sumur yang gede banget nih, guys ya. Nah, jadi seperti ini bangunannya ya. Coba kita jalan ke sini. Ini kotor banget, udah nggak dipakai lagi. Lihat, astagfirullah, ini botol aqua. Saya malah nyebut aqua lagi. Ini kalau dikumpulin dijual laku ini. Iya, benar, Kang Aman. Benar. Didaur ulang ya. Iya. Nah, ini kan gede banget, guys ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini Kang Irwan udah berapa kali ke sini? Sekarang Saya udah kaya, guys. saya datang ke sini nggak mempercayai kalau tempat ini bisa kaya, Kang Aman. Tapi Iya. waktu itu bikin konten dengan teman-teman juga, bahkan pernah dengan Kang Aman juga bikin konten di sini. Iya, betul. Jadi kita bikin konten di sini sekedar menghimbau juga, Kang Aman ya. Iya. Kita Nah, ini. tidak menganjurkan teman-teman ataupun subscribe kita datang ke tempat ini, tidak. Wah, jangan sampai. Ini jangan-jangan bekas orang tapa di sini nih. Ada selimut. Kita jalan ke sini nih ya. Saya nggak berani masuk ke dalam sih, guys. Sekarang di Mekah menunjukkan jam 6:30 ya. Pagi ya. 6:30 pagi. Tapi mataharinya, guys, itu lihat ya. Ini nggak diedit loh matahari. Mau saya zoom lagi nih. Tuh, Allahu Akbar. Dan cuaca sekarang di Mekah sudah benar-benar masuk musim panas, kawan ya. Panas banget. Nah, di sini tuh ada lubang, guys. Ya, tuh. Ada lubang. Bisa dicoba kan? Itu kira-kira ada apa yang bulat-bulat putih kan? Apa ya? Ada bulat-bulat putih dalam tuh. Kelihatan nggak? Kita deketin aja lah. Nah, di sini anak sekolah tuh gini nih ya, bawa sejadah ya, Kitab di dalamnya. bawa kitab. Makanya kalau sekolah di sini kalau nggak bisa ngaji keterlaluan kan. Nah, ini pintu masuk ke dalam kali ya. Ini jangan, bener-bener kotor ya. Udah ditempatin jin segala macam. Bangunannya memang terlihat jadul banget ya. Yang aman kalau misalnya malam hari datang sendiri ke tempat ini, berani nggak? Enggak sih, buat apa juga datang ke sini. Ini, Siapa tahu mau nginep di sini. ini Kang Irwan, guys. Saya perhatiin setelah datang ke sini tiba-tiba kaya loh sekarang Kang Irwan. Astagfirullahaladzim. Ini himbauan sekali lagi buat para calon jemaah haji karena musim haji sekarang sudah dekat. Jadi tempat-tempat terlarang seperti Kulah Yaman ini jangan sampai didatangin. Jadi jangan sampai datangin dan berbuat noda di tanah suci, itu jangan sampai ya, guys ya. Nauzubillah. Jangan sampai Iya. mempercayai Dan kalau ini- tempat ini mempunyai keutamaan yang bisa membuat kaya gitu. Iya, jangan sampai. Kita lihat lebih dekat lagi di sini. Memang tempat ini benar-benar diabadikan gitu. Kenapa nggak dihancurin ya? Lan. Iya. Masih heran kita juga, kawan. Di sana ada 3 sosok perempuan. 3 sosok perempuan ya.
Kita mendekat bisa nggak nih? Coba kita kesini. Ini bangunannya jadul banget memang guys ya. Ada yang tidur kan? Ada yang tidur nih. Wih, ngeri-ngeri sedap juga ya. Balik lagi ya. Seperti ada yang tidur ya? Iya. Jadi ini bawahnya, jangan-jangan itu yang tidur tuh salah satu persyaratan untuk kaya di sini guys. Alhamdulillah. Kita jalan pulang kan. Jangan lama-lama, nanti kita terbawa syirik lagi, tergoda setan. Karena Ilan kan sekarang ingin kaya raya ini. Ingin kaya tapi jangan caranya seperti itu. Iya. Harus berikhtiar. Ya memang kerja. untuk orang Islam yang tinggal di tanah suci Islam itu harus kaya. Ya nggak? Kita berdoa aja depan Ka'bah. Iya, jadi jangan mendatangi tempat-tempat seperti ini ya. Iya. Ini suasana pagi di Mekah, bahkan di sini tuh dilengkapi CCTV ya. Oh iya, ada CCTV juga ya? Nah ini CCTV. Iya benar. Kalau ke sebelah sana itu perhotelan untuk jamaah haji Indonesia pada tahun ini Kang Man. Betul. Untuk kawasan Jawa Barat. Itu tempat yang dikangenin para jemaah haji di seluruh dunia, khususnya dari Indonesia. Ini mau pada berangkat sekolah ya. Iya. Oke lah, sekarang kita lanjut lagi melihat tentang situasi kota Mekah ya. Ya Allah, ya kelakuan jamaah haji kaum muslimin ya. Ibadah haji yang seharusnya itu menjadi momen di mana mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengikhlaskan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya justru mereka gunakan untuk melakukan kesyirikan, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ngertilah kaum muslimin ya. Padahal ibadah haji itu kaum muslimin, itu momen di mana kita benar-benar ya memberikan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta, jiwa, raga, waktu, ya. Semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan harta ya demi untuk ibadah haji, memenuhi kewajiban seorang muslim. Ya, melaksanakan ibadah haji dengan harta, dengan tenaga, mengorbankan waktu, ya, bertaruh jiwa, raga, dan semuanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap menjadi haji yang mabrur. Di mana kalau menjadi haji yang mabrur, kata Nabi Muhammad SAW, laisa jazaun ilal jannah. Nggak ada balasan kecuali surga. Sedangkan syarat untuk menjadi haji yang mabrur, ya, ibadah haji itu tidak bercampur dengan yang namanya kezoliman. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, ya, di sana jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ya, nggak boleh berbuat rafas, nggak boleh berbuat fasik, nggak boleh berbantah-bantahan. Berbuat fasik nggak boleh. Ya, apalagi mbahnya fasik. Berbuat kesyirikan itu mbahnya fasik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Ya, ini ibadah haji tapi melakukan kesyirikan. Ibadah haji yang seharusnya ya momen untuk kita mengingat akhirat. Ya, jangan banyak mengingat kehidupan dunia. Jangan tamak terhadap dunia. Ini malah melaksanakan ibadah haji tapi tamak dengan dunia. Mendatangi tempat-tempat yang diyakini menjadi tempat pesugihan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.